Semoga Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah semuanya. Yang sangat kita hormati pula Habib Fahmi Otos, semoga Allah kasih keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya anak soleh solehah, dan Allah berikan karunia rezeki dan ilmu manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula guru kita bersama Kiai Haji Samali Wahimin, semoga Allah jadikan ilmunya manfaat buat kita semuanya, dan Allah kasih sehat afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula penceramah kita Ustaz Agus Idwar. Beliau adalah dosen saya, dosen ketemu murid, masya Allah ini. Beliau dari Jogja baru nyampe maghrib tadi, tapi mau hadir di sini, masya Allah. Beliau capek banget, tapi karena sayang sama muridnya, alhamdulillah beliau nyampe ke sini. Doain dia sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan ilmunya berkah buat kita semuanya. Yang saya hormati pula Ayahanda Mas Turi yang selalu mengawal saya kalau punya acara. Semoga Allah sehatin, afiatin, panjang umur, berkah hidup, berkah umur, semuanya sehat dan afiat. Yang saya hormati pula Abih Saifuddin. Semoga Abih kita ini, masya Allah, Allah kasih sehat afiat, panjang umur, rezeki, dan kasih mansuri, dan semuanya yang hadir pada saat ini, bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Al-Hidayah Nurul Quran. Ini ibu dari mana ya? Hah? Dari dalam. Dan sebetulnya ibu-ibu pengajian Ibu Mahmudah, ibu-ibu muda Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz Habib, hari Kamis terbentuk ibu-ibu muda yang mereka kalau ngaji 2 anak. Pada nyusul biarin, yang penting pada ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya kebetulan pengajian juga alhamdulillah terbentuk taklim malam robo dari abang-abang Bang Ipit, Masya Allah, Bang Daus, yang semuanya hadir, alhamdulillah. Dan yang malam hari ini mengadakan tasyakuran milad Majlis Istiqomah, alhamdulillah sudah yang ke-10. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu berikan istiqomah, Allah berikan ilmu manfaat dunia akhirat, segala hajat doa-doa semuanya dijawab dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, malam hari ini saya amat sangat bangga, bergembira. Ini gerakan Allah Subhanahu wa taala yang mengundang Bapak-bapak sekalian hadir ke sini untuk memberikan doa, memberikan dukungan buat jamaah Al-Istiqomah yang malam hari ini berulang tahun milad yang ke-10. Mungkin lebih kali ya, abang-abang ya, lebih kali. Cuma tercatat di EPIK katanya tanggal 2012. Cuma perasaan saya waktu ngajar di SMA udah ngajar. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini, yang pada kurang sehat Allah sehatin, afiatin. Yang lagi kurang duit Allah banyakin duitnya. Yang lagi punya hutang Allah lunasin hutang-hutangnya. Yang belum punya bini Allah belikan bini yang cantik. Yang belum punya istri Allah belikan balik sama ya. Yang belum punya suami Allah kasih suami yang terbaik. Dan yang belum punya anak Allah jadikan punya anak. Dan semua hajat-hajatnya, doa-doanya dijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para guru, para habaib yang malam ini hadir. Semoga menjadi berkah kita hadir pada malam saat ini. Dan saya mohon maaf juga, tadi saya nggak enak banget maghrib jalanan ditutup. Ya Allah, hati perasaan gimana ya? Habis bagaimana habisnya ya teman-teman ya? Karena kita kagak punya tempat. Jadi jalanan dipakai. Mohon maaf pada tetangga yang semuanya dari tadi maghrib jalannya ditutup. Yang mudah-mudahan Allah berikan maaf buat saya dan teman-teman yang malam hari ini mengadakan syiar majlis
yang semoga Syekh Majlis ini akan terus hidup sampai kiamat nanti. Dan semoga guru-guru kita Allah syahatin afiatin panjang umur dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para ibu bapak sekalian, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Ridwan. Pada waktu tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Sebenarnya saya itu lebih pantas dengerin Habib yang guru-guru kita yang menyampaikan ini. Ini Ustaz Idam kayaknya ngejorokin saya kemarin. Nggak tahu gimana tiba-tiba yang datang para guru, para kiai habaib. Kayaknya nggak pantas banget ini, Bib. Masya Allah. Gimana ya, Bib ya? Mohon ridhonya, jadi benar saya dari hati saya yang paling dalam gitu. Begitu. Izin. Majuan. Bu Ibu nah gitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes banget sih jawabnya. Saya aja yang baru datang dari Jogja nih semangat. Masih yang di sini kagak semangat. Baru nyampe nih Bu. Belum ganti baju nih coba. Naik kereta 8 jam. Daun salam dibungkus kertas. Buat dimakan di waktu pagi. Karena jawab salamnya kurang keras, akan saya ulangi sekali lagi. Boleh ya? Daun salam kecebur sumur. Yang jawab salam panjang. Daun salam di atas baki. Yang jawab salam banyak. Daun salam dibungkus tampah. Yang jawab salam rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang layak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang layak untuk diagungkan dan dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang layak untuk selalu kita ingat dan melekat di hati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita tidak berarti apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa selain kekuatan yang bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia mulia yang paling dicintai Allah. Beliau adalah contoh teladan buat kita semua. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya ingin menyapa dulu ini sekaligus saya ingin menyambung silaturahim. Rasanya diri ini nggak pantas sebenarnya untuk menyampaikan. Ini Ustadz Idam Khalid selaku yang memang beliau sih emang murid saya di MUI Jakarta Timur. Saya ngajar di sana, Habib izin
ngajar mata kuliah dakwah dan public speaking gitu. Padahal beliau adalah gurunya itu. Apalagi begitu kesini saya lihat banyak guru-guru kita, para habaib, para kiai. Waduh, ini Ustadz Idam kayaknya ngejorokin gue bahasa ini. Tapi ini untuk menyambung silaturahim, saya minta izin yang pertama, kerelaan beliau, Habib Hamid Barokwan, kemudian Habib Fahmi Alatos, Kiai Haji Sam'ani Muhaimin, Bapak Masturi, dan juga ini jamaah ya, masjid dan majelis Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah. Masya Allah, luar biasa ini di hadapan saya ini para penghuni surga ini. Bu, Bu, saya mau nanya nih Bu, pengen masuk surga nggak? Mau ya? Benar yakin? Sekarang saya tanya, kira-kira nanti di surga mau ditemenin suami atau bidadara Bu? Oh bingung, jawab aja. Mau ditemani suami atau bidadara? Oh suami ya, luar biasa nih. Sekarang bapak-bapak saya tanya Pak, jangan lihat ke ibu ya Pak ya. Pak, nanti kira-kira kalau di surga mau ditemani istri atau bidadari Pak? Bidadari. Nah, iya, tenang-tenang Bu, jangan emosi dulu. Bapak suami istrinya ada di belakang. Hadapin ke saya aja Pak ya. Saya tanya lagi nih Pak, jawab yang keras nih. Nanti kalau di surga mau ditemani istri atau bidadari? Lah ini bagaimana romannya, yang satu pengen ditemani suami, yang satu pengen ditemenin, terus ketemunya di mana? Hah? Bu, tenang Bu. Sekarang Bapak bisa ngomong kayak begitu. Mau ditemani siapa bidadari? Padahal nanti di surga ibu-ibu akan menjadi ratu bidadari. Wow, ada ratunya. Sekarang saya mau tanya, lebih cantik ratu bidadari atau bidadari? Bidadari. Lebih seksi ratu bidadari atau bidadari? Ratunya. Terus mama bingung nih, Bang Agus, bagaimana kita bisa lebih cantik? Gak kebayang kan? Muka kayak begini, badan kayak begini, kok lebih cantik dari bidadari? Sekarang saya tanya yang suka main TikTok nih, ya, sekalian kan? Ya Pak ya, Bang, suka ya? Di TikTok ada yang jelek gak? Gak ada. Yang gemuk jadi, yang hitam jadi, yang pesek jadi. Nah, TikTok aja bisa bikin cakep, masa Allah kagak? Tuh gak? Jadi ibu jangan khawatir, nanti akan kelihatan cantik. Kelihatan apa? Bapak-bapak aja sekarang bilang, mau temenin siapa? Bidadari. Padahal nanti nih di surga bapaknya akan bilang, ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa apa? Jauh darimu. Benar nggak Bu? Tuh. Iya. Masalahnya sekarang gimana caranya kita masuk surga? Coba sekarang saya tanya, siapa yang di sini yang merasa nggak punya dosa, tunjuk tangan. Di luar anak-anak ya, belum balik nih. Pak, ada yang merasa nggak punya dosa? Hah? Oke, sekarang saya tanya, yang merasa dosanya sedikit, tunjuk tangan. Yang di belakang, dosa gue kayaknya dikit deh gitu. Oke, kalau gitu yang merasa dosanya sedang-sedang saja, ada lagi?
Nggak ada. Ini agak repot gitu kalau kita simpulin. Pada ngerasa banyak dosa ya. Sekarang saya tanya, lebih mending merasa banyak dosa atau merasa banyak pahala? Hah? Lebih mending merasa banyak berdosa atau merasa banyak berpahala? Kenapa lebih mending merasa banyak berdosa? Ketika diri ini merasa banyak berdosa, sekarang saya mau tanya, yang mengampuni dosa kita siapa? Jadi kita perlu Allah nggak? Perlu. Itu dia. Ketika orang merasa banyak berdosa, dia akan selalu perlu Allah. Dia akan selalu mengingat Allah. Tapi bahayanya ketika orang merasa udah nggak punya dosa, dia tidak memerlukan Allah lagi karena seolah-olah dirinya sudah layak masuk surga. Bahaya itu. Ibadah yang seharusnya mendekatkan diri dan menundukkan di hadapan Allah, tapi justru menjadi sebuah kesombongan. Hati nih, terutama anak-anak yang ngaku hijrah. Dulu asik sama teman-temannya, sekarang udah hijrah. Weh, bid'ah loh, bid'ah, semua disalahin kita. Saya kebetulan banyak main di musik kemarin sama teman-teman, ada musik religi odol namanya. Dia membuat senandung judulnya Al-Ikhwani, bercerita tentang Rasulullah. Ajib banget. Ajib ya. Tuh. Jadi kita membutuhkan Allah. Ya. Saya mau tanya nih, syaratnya masuk neraka apaan? Dosa kan? Benar nggak? Kan tadi ngaku banyak dosa, berarti kita udah memenuhi syarat buat masuk. Kira-kira mau kan? Enggak mau, makanya kita butuh Allah. Ya Allah, diri ini ya Allah yang lemah, yang banyak dosanya, udah tahu salah, dilakuin lagi berulang-ulang. Itulah sifat manusia. Tetapi Allah Maha Penyayang. Bu, pernah ngomel sama suami nggak? Hah? Tiap hari, berarti tiap hari melakukan dosa. Suaminya aja sabar, padahal tertekan. Tapi suami luar biasa. Nah, jadi kita membutuhkan Allah. Dan nanti di surga kita akan disambut dengan sebutan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Pengen masuk surga semuanya? Nah, sekarang buat anak kecil nih, Om Ustadz mau cerita. Dengar ya, buat semua juga. Selepas perang Badar, kalau perang serem kan? Berantakan kan? Banyak yang hancur kan? Hancur. Dulu kalau perang punya apa? Senjatanya pedang dan tembakan belum ada di Semarang dulu. Pedang. Ada seorang ibu selepas perang Badar panik mencari anaknya. Gimana? Ada seorang emak ya? Ibu apa? Ini ibu begini kan? Dia nyari anaknya. Udin, kemana Udin? Mak Udin nyari lu Udin. Ini kan berani. Ada yang lihat Udin nggak? Mana Udin? Ini Udin ya? Udin. Malu nih. Udin. Tapi diculik. Emaknya panik nggak nyari Udin? Habis perang panik. Udin kemana? Nggak ada Udinnya. Udinnya ketemu.
Gak apa-apa Bibi, sekalian cerita buat anak-anak biar bahagia mereka nih. Akhirnya si Udin nongol dari kejauhan. Cuk, emaknya melihat. Udin, dipeluk itu anaknya Bu, Pak. Kemudian ini cerita kisah ya, saya hanya memberikan ilustrasi nih. Rasulullah melihat dari kejauhan. Yang jelas namanya bukan Udin waktu itu. Rasulullah bilang, wahai sahabat, mungkinkah seorang ibu tadi akan menyakiti anaknya? Mungkinkah ibu tadi akan melemparkan anaknya ke bara api yang ada di sana? Bu, kira-kira ada ibu yang tega nggak sama anaknya? Kalau beneran Bu ya, kira-kira ibu mau menyakiti anaknya nggak? Hah? Apakah ibu, seorang ibu tega membiarkan anaknya yang sakit atau tersakiti? Bang, tunggu sini dulu ya Bang, Bang minum. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan kasih ibu, kasih anak, kasih ibu, tahu lagi itu, kepada beta, terus terkira sepanjang hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tuh, kasih ibu sepanjang masa. Bahkan kalau ada anak yang sakit, ada bayi sakit, emaknya lagi gendong, suara apa tadi? Bayi. Tuh, bayi. Anaknya sakit, apa kata ibunya? Ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong panjangkan nyawa anakku, kalau perlu kau gantikan nyawaku ya Allah untuk anakku. Betul nggak ngomong begitu? Tuh, doa seorang ibu. Kenapa? Karena saking sayangnya kepada anak, sampai doanya kayak begitu. Itulah kasih seorang ibu. Sekarang kalau dibalik nih Bapak sekalian, emak bapaknya lagi sakit, megap-megap, anaknya yang ada pada kumpul dan ngomong apa coba? Mak, kita semua udah ikhlas tobat. Doain. Ada nggak anak yang bilang, yang doa kayak ibunya tadi, ya Allah, tolong panjangkan nyawa ibuku atau bapakku, kalau perlu gantikan dengan nyawaku? Ada nggak kayak gitu? Enggak ada. Tuh. Itulah kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan Rasulullah sampaikan, ketahuilah bahwa sayangnya Allah kepada manusia, kepada kita di umat Islam, jauh melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi Allah pengen kita masuk kemana? Ke surga. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu bukan karena keinginan Allah, tapi karena kemauan dirinya sendiri. Ya, itu yang pertama. Jadi Allah pengen kita masuk surga. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi sudah saya sebutkan, di surga kita dipanggil dengan sebutan apa? Hai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, berhati-hatilah dirimu pada hati-hati yang penuh dengan kebencian yang dalam. Karena sesungguhnya iblis ada dan bersemayam di hati yang penuh dengan benci
di hati yang penuh dengan prasangka. Laskar cinta. Wah, jadi lagunya hewan. Jadi orang yang masuk surga adalah orang-orang yang pandai menata hatinya, orang-orang yang tenang hatinya. Nah, gimana kita mau sampai di sana kalau handainya di dunia ini kita tidak tenang? Kira-kira udah tenang belum? Kemarin harga minyak goreng naik, gelisah. Harga cabai naik, gelisah. Kontrakan belum dibayar, gelisah. SPP anak belum bayar, gelisah. Goyang kita, apalagi sekarang ini Pak, masanya di mana sosial media banyak menyampaikan berita-berita yang membuat hati orang yang membacanya ketar-ketir. Jadi seolah-olah kita bertanya, di mana Allah sebenarnya? Ketika semua yang ada di depan mata kita membuat kita khawatir dan tidak yakin dengan ketentuan Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketenangan hati? Allah kasih lagi rumusannya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Subhanallah walhamdulillah. Semua. Wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Lagi wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta dikuatkan. Subhanallah, maha suci Allah, diri ini yang penuh dosa, mengharap ridho-Mu. Ampunilah kami dari kesalahan yang disengaja dan tak disengaja. Gelisah hati kita. Sama. Dalam kondisi seperti ini tidak ada yang lain kecuali kita berusaha selalu mendekat kepada Allah. Nah, yang kedua, selalu apa? Perbanyak sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Bayangkan sedemikian mulianya Rasulullah. Om Ustadz mau tanya, ketika Allah menyuruh kita sholat, Allah sholat gak? Gak. Ketika Allah menyuruh kita puasa, Allah puasa gak, Bu? Ketika Allah menyuruh kita haji, Allah berangkat haji? Tidak. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, terlebih dahulu Allah mencontohkan. Demikian mulia, demikian luar biasanya ibadah yang namanya solawat. Allah dan malaikat. Saya mau nanya, kenapa yang diajak solawat adalah malaikat? Kenapa Allah tidak mengajak iblis untuk bersolawat? Kira-kira iblis mau solawat nggak? Coba saya tanya ibu-ibu, Bu, iblis mau solawat nggak, Bu? Nah, ibu-ibunya masih kecil. Pak, iblis mau salawat gak, Pak? Yang keras jawab dong, Pak. Ayo, Bang, apakah iblis mau bersalawat? Jadi kalau ada orang yang mau salawat, dia adalah ya Nabi salam. Terus salam alaika ya Habib
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nempel ya, makasih. Jadi copotin. Salawat enaknya bersuara atau di dalam hati? Enakan bersuara. Kalau kita bersalawat dengan mengeluarkan suara, Bu, kita ingin menguji antara hati, pikiran, dan ucapan selaras. Hati, pikiran, ucapan. Ada sekarang yang bilang bid'ah itu salawat pakai teriak-teriak. Bid'ah itu salawat kalau dibawakan bersama. Mohon izin, saya kurang ilmu nih Kiai. Bib, sekarang saya mau tanya. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Bu. Sampai di Madinah disambut dengan salawat apa? Hah? Tola'al badru. Kira-kira nih, waktu itu kaum muhajirin dan ansor yang ada di sana yang udah datang duluan, itu kan menunggu Rasulullah, betul nggak? Dari kejauhan ada yang naik pohon korma. Lihatin mana Rasulullah datang. Ada yang naik ke bukit. Rasulullah datang. Ada lagi yang naik apa lagi? Di atas onta. Rasulullah ada. Rasulullah ditunggu. Mereka ingin berjumpa di Madinah. Kira-kira ketika ada bayangan di sana, ada sosok, ya, manusia mulia, Rasulullah muncul dari kejauhan. Senang nggak kaum muhajirin dan ansor yang di sana? Bahagia tidak? Disambut dengan salawat apa? Tola'al badru. Mungkin nggak kemudian ketika melihat dari kejauhan, ya Rasulullah, ada yang bilang, yuk kita sambut dengan salawat. Karena nggak boleh keras gini. Mungkin nggak gitu? Ada Rasulullah. Kira-kira salawatnya pelan atau kenceng? Kenceng. Kira-kira ada suaranya atau enggak? Ada. Nggak mungkin nggak bersuara. Jadi gitu gampangnya, Bang. Ketika bilang itu nggak boleh, kita kasih tahu aja begitu. Ekspresi orang pada saat itu karena cinta kepada Rasulullah, begitu melihat langsung semua menyambut dengan salawat. Ola al-badru alaina wajaba syukru alaina. Lagi, sekali lagi. Tola'an min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Bang, 11 tahun saya itu bersahabat dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sampai pada waktu beliau wafat malam hari itu, saya bersama dengan beliau. Waktu itu saya sama-sama naik motor, saya di belakang. Mau saya ceritain ya? Tapi rahasia buat kita doang ya. Ada yang bilang kaget waktu itu. Wah, Uje tuh. Iya, Uje. Belum tahu nih. Uje juga. Udin. Kayaknya lama-lama sawat ya anaknya. Malam itu, Bang, karena dia bilang, wah, Uje tuh matinya tuh gak baik tuh, tabrakan. Saya bilang kalau meninggal masalahnya dilihat fisiknya, paman Nabi yang namanya Sayyidina Hamzah itu lebih berantakan, Bu, dibedah badan.
apa namanya, dadanya. Aku di mana? Jadi pada malam hari itu Kita lagi tahlil. saya di belakang, beliau di depan, Pak. Mana ini? Pas saat meninggal, nah ini dulu, saya dapat kabar dari Ustaz Muhammad Hidayat. Beliau mendapatkan kabar, saya lupa dari Habib siapa gitu, beliau bisikin ke saya, Bang Agus, Punci bukan meninggal karena tabrakan. Loh kenapa? Dia meninggal dulu baru nabrak. Meninggal dulu baru nabrak, jadi meninggalnya di atas motor. Masuk akal nggak? Ya kan? Kita pikir malaikat emang susah, berhenti dulu dong, susah amat nyabutin. Jangankan di motor, pesawat yang lebih kencang aja bisa. Apalagi cuma di motor. Nggak mungkin malaikat Israel bilang, tak berhenti dulu, susah nyabut nyawanya, enggak. Nah, ada informasi yang saya dapatkan begitu. Ini jarang saya ceritain ya, mohon maaf ini karena peristiwa nggak tahu, saya pengen ceritain aja. Jadi karena saya ada di tempat itu yang pertama, Bang, gasnya itu ngunci. Kalau motor kan orang main hong gitu ya, ini enggak, terus aja naik, Pak. Jadi gasnya ngunci, ya, gitu tuh. Nah karena motornya motor gede, seimbang, nggak langsung gubrak gitu. Satu, kedua, itu jalannya belok sedikit, dia lempeng. Kalau beliau sadar dia akan ngerem, tapi tidak ada bekas rem. Yang keempat, begitu jatuh tidak ada pergerakan sedikit pun. Jangankan orang jatuh, kelindes palanya aja masih ada gerakan. Ini enggak, lempeng aja dah. Dan kemudian tidak ada darah yang keluar. Artinya jantungnya sudah berhenti. Luar biasa, saya banyak belajar dari beliau. Salah satunya apa dia bilang, hei anak-anak muda, sehancur-hancurnya lu, senakal-nakalnya lu, sebadung-badungnya lu, tapi ketika bersolawat kepada Rasulullah, sampaikan dengan sepenuh hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Saya malah belajar dari beliau. Begitu bersolawat, tersentuh hati kita. Bisa nggak merasakan kecintaan ketika kita bersolawat, Pak? Terasa nggak di dalam hati kita kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika orang bersolawat bisa menitikkan air mata karena cinta. Benar, Bu? Saya tanya, tolong jawab, Pak, pernah berjumpa dengan Rasulullah? Pernah ngobrol? Hah? Pernah chattingan? Pernah selfiean? Jadi belum pernah ketemu? Kok bisa cinta? Ya? Mana ibu tadi? Suaminya mana, Bu? Ada tadi kan? Bu, dengan ibu siapa? Bu Yayan. Bu Yayan, dulu waktu belum ketemu nih, masih belum nikah maksudnya. Nama suaminya siapa? Iwan. Ada teman yang bilang, ya ada cowok yang suka melu. Siapa? Iwan. Nama saya.
benar ya? Ah bohong deh. Bu Yayan belum pernah ketemu misalkan, belum pernah ngobrol, cuma dikasih foto doang, calon suaminya nih bisa muncul cinta? Enggak lah. Jadi cinta itu tumbuhnya kapan? Ketika sudah bertemu, ketika sudah ngobrol, baru muncul perasaan cinta. Nah, kepada Rasulullah sekali lagi saya tanya, pernah ketemu nggak kita? Pernah ngobrol? Kok bisa mencintai Rasulullah? Nggak tahu. Itu dia. Nggak tahu. Allah bilang, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad, termasuk diri kita. Nah, kenapa ketika kita kemudian bersolawat, Nur Muhammad itu tercipta? Ya, Nggak terbalik. senang salawat? Ya, salawat apa nih? Ya, wah apa ini nggak tahu. Yang digunain fadilahnya untuk menghilangkan penyakit lahir, zahir dan batin. Apa? Gimana salatnya Bu? Allahumma salli, ya supaya Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyati abdani wa nuril absari iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa kita menangis Pak, bisa tersentuh, apalagi tadi salawat Jibril, nadanya itu indah banget ya. Orang Pak kalau yang hatinya bersih, sebandel-bandel apapun dia. Saya pernah Pak jalan waktu itu salawat, waktu itu bersama dengan Mas Haddad Alwi di Kalimantan, Tenggarong, terpencil. Begitu salawat penuh itu lapangan, saya nggak tahu manusia dari arah mana aja. Ada anak muda gondrong, kurus, dekil, kagak pakai baju, naik di pundak temennya, bawa bendera slang. Kalau kita lihat, wah nggak bener nih orang gitu ya, kasat mata kita. Tetapi begitu berselawat, dia mampu menitikan air mata Pak. Saya merasa inilah yang namanya umat Rasulullah. Sadar betul kalau kita ini banyak kurangnya, sadar betul kalau kita ini banyak dosanya, sadar betul kalau kita ini tidak pantas berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita ingin berjumpa. Ya Rasulullah, pertemukanlah diri dengan Engkau, berikan kesempatan ya Allah. Dan ini adalah sebuah keindahan ketika Rasulullah nanti memberikan syafaat kepada kita. Siapa yang tidak butuh syafaat? Yuk sama-sama lagi kita tutup dengan salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Lagi. Allahu ala Muhammad.
saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Ya, yang pertama, dalam kondisi saat ini tidak lain dan tidak bukan, perbanyak kita itu berzikir, ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Begitu banyak fitnahnya yang membuat kita itu ketar-ketir. Orang sekarang kerja jadi apa coba? Nggak tenang, Pak. Nggak ada kepastian. Padahal sebenarnya hidup memang tidak ada kepastian, tidak ada yang bisa memastikan. Makanya kedekatan kita kepada Allah itu satu hal yang penting. Dan yang kedua, perbanyaklah bersolawat. Insya Allah kita semua akan berjumpa di surganya Allah. Nah, gedein lagi, Yon. Terus, tepuk tangan dong. Ya, penderitaan adalah mahlikanya Allah, maka nikahilah penderitaan. Penderitaan adalah mahlikanya Allah, berdamailah dengan penderitaan. Kekasih Allah tidak pernah bisa membedakan antara miskin dan kaya. Miskin bahagia, kaya pun bahagia. Susah bahagia, senang bahagia. Nah, ini suara Ustaz Mohai. Ina asobaka husnu yakin, lamakana Indonesia kuatu. Oh, keren kan? Ya. Kala senang datang menghampiri, dekatlah Allah selalu di hati. Hanya Allah yang maha menyayangi, janganlah lupa untuk berbagi. Go. Teng, teng. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Ahibahullahu mayatirun, tabarukon bainal fakti wal ghina, bainahum muhaqqikon bisa'adati, mutadunanhu awala sa'idah. Kekasih Allah ikhlas menerima ujian hidup dengan lapang dada. Baik buruk bukan ukuran manusia, hadiah Allah dalam wujud cinta. Al-hasanatu fina karatajamah fakhud biha wa muqarina. Al-hasanatu fina sorotajamah fakhud salima biha solaha. Penderitaan adalah mahlikanya Allah, maka nikahilah penderitaan. Penderitaan adalah mahlikanya Allah, berdamailah dengan penderitaan. Penderitaan adalah mahlikanya Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi Bu, yang sekarang sedang menderita, jadikanlah penderitaan itu sebagai sahabat, berdamai dengan penderitaan. Walaupun kita pengen kaya ya. Saya mau tanya, miskin itu ujian bukan? Yang keras. Kaya itu ujian bukan? Kalau disuruh milih miskin atau kaya? Nah, pasti belum kaya ini. Orang kaya itu banyak diuji gagal, Bu. Ya banyak orang kaya begitu uji lupa. Sekarang saya tanya, pengen diuji miskin atau kaya? Tadi ya, miskin itu ujian bukan? Kaya ujian bukan? Jadi pengen diuji miskin atau kaya? Pengen miskin atau kaya? Tetap kaya. Oh dia Bang. Itulah manusia. Semoga kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kiai mohon izin. Ya ini anggaplah sebagai sebuah hiburan aja ya di malam Senin ya.
ya nggak, membuat keceriaan, anak-anak seneng. Karena ini kan ini berubah, berbeda-beda Bu, ada anak-anak, ada orang tua, jadi harus membuat semuanya bahagia. Benar ya, seneng nggak? Mana Udin? Udin! Sawan bocah. Baik, demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, alhamdulillah telah kita dengar bersama ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Agus Idwar. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para hadirin hadirat sekalian, telah sampailah acara kita ke puncaknya, yaitu penutup atau doa. Doa yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Al-Mahbub Al-Habib Hamid Barakwan pada waktu dan tempat dipersilakan. الفاتح بنا الله بركة المصطفى وأهل الكتاب بركة أسلافنا الكرام يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويشرح لنا الصدور وييسر لنا الأمور ويجمل أحوالنا يصلح شؤوننا ويشفي مرضانا عفد لنا. بارك في أستاذ الخام وفي والدته وفي أخوته وفي أهل بيته وفي أصحابه وفي طلبته بركة تامة واسعة. فقهنا وإياهم في الدين وعلمنا التأويل واهدنا السبيل ونية أن الله يملأ قلوبنا محبة في الله وفي رسول الله وفي الصالحين من عباد الله وفي بعضنا البعض من أحفاد حجاجنا وزوارنا حضر سيد المرسلين وردهم السلامة والعوافي والقبول ويرجعهم إلى أوطانهم سالم غانم مرزوقين بخيرة الدين والدنيا ويقضي حاجاتنا كلها دينية دنيوية أخروية بجاه خير البرية واشفي مرضانا وعاف مبتلانا واختم الصالح عملنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم يا من لا شعور شأننا شأن ولا سمنا سمع، يا من لا غلط السيلون، يا من لا تبر الملحين ولا تختلف إليه المسائل. أذقنا اللهم والدينا بر عفوك حلاوة رحمتك وأذقنا حلاوة مناجاتك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة. اللهم أحينا حياة الإسلام سنة وتوفنا علما وتوبة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah kelar dengan bacaan tadi doa, telah kelar acara kita. Saya sebagai pembacara mohon maaf apabila banyak yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.